Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club. Bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah objek yang menginspirasi liontin berlian yang ada di film Titanic. Liontin ini memang beneran ada, dan inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Liontin ini hingga hari ini bernilai lebih dari 3 triliun rupiah, dan juga dikenal sangat terkutuk. Liontin ini hanya bisa digunakan oleh bangsawan-bangsawan dan orang-orang kaya tertentu. Bagaimana ceritanya? Inilah The Hope Diamond. Sejarah dari berlian ini dimulai dari seorang musafir pedagang asal Prancis yang bernama Jean-Baptiste Tavernier. Ini agak-agak susah nih ya nyebutnya, namanya nih agak panjang nih. Jadi kita sebutnya Tavernier aja ya. Tavernier membeli sebuah berlian yang bernilai 112 3/18 karat. Itu gede banget, men. Itu wah, gua nggak kebayang lah itu segede apa berliannya ya. Dan diyakini juga berlian tersebut berasal dari tambang kolor di Golconda, India. Tavernier menggambarkan berlian tersebut agak berbentuk segitiga dan memiliki potongan yang masih kasar. Tavernier juga menjelaskan kalau berlian tersebut memiliki warna ungu yang sangat indah. Tavernier menjual berlian tersebut kepada Raja Louis ke-14 dari Prancis pada tahun 1668 beserta 14 berlian lainnya dan berlian-berlian yang kecil. Dan kemudian Raja Louis mengutus Sieur Pitou untuk memodifikasi berlian tersebut untuk dijadikan sebuah kalung atau perhiasan yang akan dia gunakan pada saat seremonial-seremonial tertentu. Sieur Pitou berhasil memodifikasi berlian tersebut menjadi 67 1/8 karat berlian berwarna biru. Dan dari sinilah berlian tersebut terkenal sebagai Blue Diamond of the Crown atau French Blue. Setelah meninggalnya Raja Louis ke-14 pada tahun 1715, Raja Louis ke-15 mengutus pembuat perhiasan istana André Jacquemin untuk memodifikasi batu biru tersebut. Yang dimana Raja Louis ke-15 mengutus André untuk membuat sebuah perhiasan seremonial untuk Order of the Golden Fleece atau Toison d'Or. Pada tahun 1791, atas pengkhianatannya Raja Louis ke-16 dengan istrinya Mary Antoinette, mereka harus dihukum mati. Dan selama proses ini nih, kan banyak banget nih kejadiannya yang menurut sejarah itu kalau mereka itu kan mencoba untuk kabur dari Prancis, dan ketika rumah mereka sedang dikepung lah istilahnya gitu, dan di tempat itulah berlian biru kerajaan ini tuh ikut hilang. Banyak tahun berlalu hingga sampailah pada tahun 1812 di mana John Francilian menjelaskan bahwa dia menemukan sebuah berlian biru tua yang berbobot 177 butir atau sama dengan 44,25 karat. Dan didokumentasikan juga bahwa berlian ini milik seorang pedagang berlian asal London yang bernama Daniel Eliasson. Bukti kuat menunjukkan bahwa berlian ini adalah berlian dari kerajaan Prancis atau si French Blue tadi tuh yang kita bahas. Kondisinya tuh udah dicacah lagi gitu, dia udah dipotong-potong lagi, udah dikecilin lagi. Mungkin sama si pencurinya biar nggak ketahuan gitu, jadi ya dipecah lagi dan salah satunya dijual ke seseorang yang berada di London atau mungkin ya dia ngejualnya ke Daniel Eliasson ini. Tidak lama dari situ, kabarnya bahwa berlian biru ini yang dimiliki oleh Daniel Eliasson itu diakuisisi oleh Raja George keempat dari United Kingdom. Saat kematiannya Raja George keempat pada tahun 1830, hutang raja yang sangat banyak sekali memaksa untuk menjual berlian biru tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Referensi pertama atas pemilik selanjutnya dari berlian biru tersebut berasal dari entry tahun 1839 dari katalog koleksi permata milik Henry Philip Hope, yang dimana ia menamakan berlian biru tersebut menjadi The Hope
Diamond, yang dimana kita tahu adalah sampai saat ini dinamakan The Hope Diamond. Namun sayangnya dari katalog tersebut tidak menjelaskan Henry Philip Hope mendapatkan dari mana sumbernya si berlian biru tersebut. Dia hanya menjelaskan kalau berlian biru tersebut milik dirinya. Setelah kematian dari Henry Philip Hope pada tahun 1839 dan setelah banyak juga litigasi, berlian tersebut dihibahkan kepada keponakannya Henry yang bernama Henry Thomas Hope, dan juga akhirnya dihibahkan kepada cucu keponakannya yang bernama Lord Francis Hope. Lord Francis Hope pada tahun 1901 berniat untuk menjual batu berlian tersebut, dan atas izin dari pengadilan kanselir dan juga saudara perempuannya, akhirnya dia menjual batu tersebut. Lord Francis Hope menjual batu tersebut kepada Joseph Frankel and the Sons of New York City. Dan singkat ceritanya, tidak lama dari Joseph Frankel membeli batu tersebut, ia pun tiba-tiba butuh uang dan harus menjual batu tersebut. Joseph menjual batu tersebut kepada Salem Habib yang dilelang di Paris pada tahun 1909. Dan pada tahun yang sama, berlian tersebut dilelang kembali oleh Salem Habib dan dimenangkan oleh C.H. Rosenau. Dan di tahun yang sama juga, Rosenau langsung menjual berlian tersebut kepada Pierre Cartier. Pada tahun 1910, Pierre Cartier menunjukkan The Hope Diamond ini kepada Nyonya Evelyn Walsh McLean dari Washington DC di Cartiers di Paris. Nyonya McLean ketika melihat berlian tersebut, dia langsung bilang kalau dia nggak suka dengan latarnya. Dan di sini Pierre langsung memikirkan gimana caranya biar Nyonya McLean ini mau beli berlian tersebut. Akhirnya Pierre langsung memodifikasi batu tersebut atau berlian mahal ini nih. Pierre langsung menyerahkan berlian tersebut kepada Nyonya McLean untuk digunakan selama sepekan. Menurut Pierre, strategi ini seharusnya bisa lancar gitu karena Nyonya McLean ini memang sangat kaya raya ya. Dan dia juga punya banyak banget berlian-berlian dan properti-properti yang sangat mewah banget. Jadi mungkin Pierre itu mikirnya kayak ya udah pakai aja dulu, bawa aja dulu. Kalau lu suka ya udah nanti lu beli aja gitu. Ya kalau lu nggak suka ya udah nanti gue bawa lagi. Jadi mungkin kurang lebih yang Pierre strategikan itu seperti itu. Dan pada tahun 1911-nya transaksi terjadi di mana Nyonya McLean jadi membeli berlian tersebut dari Pierre Cartier. Kepemilikan berlian tersebut di tangannya Nyonya McLean hanya bertahan hingga sampai dengan kematiannya pada tahun 1947. Setelah kematiannya Nyonya McLean pada tahun 1947 tadi, Henry Winston Incorporation membeli seluruh aset dari Nyonya McLean, yang dimana dalam aset ini terdapat si Hope Diamond yang tadi dan juga beberapa properti milik Nyonya McLean dan banyak lagi perhiasan-perhiasan milik Nyonya McLean yang jumlahnya sangat fantastis. Kalau ditotalin mungkin bisa lebih dari 100 karat. Ini bukan main coy. Kalau lu totalin dan lu rupiahin ini bisa beli kota, men. Udah bukan bisa beli. Wah, udah bukan bisa beli gedung lagi, beli kota kayaknya. Anjir, kalau ditotalin terus lu jual nih, lu beli kota, lu bisa bikin kota sendiri. Selama 10 tahun The Hope Diamond berada di tangan Henry Winston Incorporation, batu ini tuh keliling dunia. Jadi dibawa tour sama Henry Winston dan dipamerkan, dan selalu dipamerkannya dalam acara-acara atau event-event charity atau kayak galang dana lah istilahnya. Dari sini pihak Henry Winston itu nggak pernah sama sekali berniatan untuk menjual The Hope Diamond ini. Dan malahan pada tahun 1958 Henry Winston Incorporation menyumbangkan Hope Diamond ke Smithsonian Institution untuk dipajang dan diteliti lebih lanjut. Berlian yang bernilai lebih dari 3 triliun rupiah itu disumbangkan atau disedekahkan ke Smithsonian Institution untuk
biar bisa diteliti, dipelajari lebih lanjut, dan juga dipajang agar orang-orang di seluruh dunia bisa melihat bagaimana sih berlian yang dari tahun ke tahun ke tahun hingga saat ini tuh dipakai oleh raja-raja terkenal masih ada hingga saat ini. Memang transisinya jauh banget gitu ya, kayak kalau misalnya kita balik lagi gitu ke awal gitu, kalau si Tavernier tadi itu tuh ngedapetin berliannya di awalnya itu 112 karatan tuh, dan sampai ke tangannya Harry Winston itu sisa sekitar 44 karat. Kalau nggak salah sih sekarang udah ada di 35 karatan, dan memang nominalnya untuk saat ini sudah di angka sekitar 3,2 triliun. Jadi kalau misalnya kalian mau beli nih The Hope Diamond, kalian bisa langsung hubungin aja pihak Smithsonian Institution dan kalian bayar sekitar 3,2 triliun rupiah. Di balik itu juga kalian tambahin lagi buat pajak karena negara kita yang kalian tahu sendiri. Hope Diamond selama ada di tangannya Smithsonian Institution, ada juga beberapa kali dia keluar dari Smithsonian Institution ya, yang dimana sama kayak yang dilakukan oleh Harry Winston Incorporation. Hope Diamond ini dibawa jalan-jalan keliling dunia dan dipamerkan di berbagai negara. Hope Diamond pernah dipamerkan di Paris, di Afrika, dan banyak negara lainnya. Dan pada tahun 1984, Hope Diamond dipinjam oleh Harry Winston Incorporation untuk merayakan acara ulang tahunnya Harry Winston Incorporation yang ke-50 tahun. Pada tahun 1996, Hope Diamond ini dikirim ke Harry Winston Incorporation untuk menjalani sebuah restorasi kecil. Jadi ya mungkin ya selama ini tuh udah rada butut lah gitu. Jadi dibagusin lagi biar lebih fresh lagi nih dibikinnya gitu sama si Harry Winston Incorporation ini. Dan hingga saat ini si Hope Diamond masih dipajangkan di Smithsonian Institution. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, kalian bisa langsung ke sana aja. Oke, mungkin segitu untuk sejarahnya dari Hope Diamond. Kurang lebih ini berlian sangat mahal, ini mahal banget berliannya. Tapi ya, dibalik mahalnya berlian ini, dia ternyata punya sebuah kisah yang bisa dibilang agak misterius. Yang dimana banyak yang percaya kalau berlian ini tuh sebenarnya terkutuk. Karena banyak banget orang-orang yang ibaratnya sudah merasakan dan sudah jadi korban gitu. Inilah yang akan kita bahas di fenomena aneh yang terjadi oleh Hope Diamond. Oke, fenomena aneh yang terjadi oleh Hope Diamond ini menurut gue nggak lucu sih sebenarnya. Karena apa ya, kalau misalnya kita perhatiin nih, dari setiap orang atau setiap tokoh yang pernah memiliki atau membeli Hope Diamond ini tuh, pada ujungnya mereka meninggal dengan cara yang tidak nyaman gitu. Coba sekarang kita rewind lagi ke Raja Louis ke-14. Dari Raja Louis ke-14 nih, kan dia meninggal. Terus dihibahkanlah si Blue French-nya itu ke anaknya, yaitu Louis ke-15. Terus Louis ke-15 ini meninggal dan dihibahkan lagi ke anaknya Louis ke-16, yang dimana posisinya di sini itu berlian tersebut tuh sering kali dipakai sama istrinya, yaitu Mary Antoinette tadi. Dan pada ujungnya Louis ke-16 bersama Mary harus dihukum mati, ya dieksekusi lah, in public dieksekusinya pun. Kalau misalnya kalian baca sejarahnya nih ya, dari Raja Louis ke-14 hingga Raja Louis ke-16 ini, mereka tuh meninggal dengan kisah yang agak tragis karena mereka semua itu jatuh bangkrut dulu. Mereka tuh kehabisan uang semua gitu. Dan bertepatan di mana ketika mereka sedang memiliki si Hope Diamond tersebut. Dibilang kebetulan nggak juga gitu. Kalau dibilang ini kutukan seperti itu ya nggak tahu juga gitu. Dan sebenarnya nggak berhenti di situ. Sampai lanjut ke Inggris yang dimana berlian tersebut diakuisisi oleh Raja George keempat. Raja George keempat pun meninggal dengan cara yang tidak mengenakan. Dan kalau misalnya kalian perhatiin nih, meninggalnya pun kurang lebih mirip banget dengan Raja Louis 14, 15, dan 16. Yang dimana mereka meninggal dengan meninggalkan hutang yang sangat banyak. Yang pada ujungnya hutang tersebut tuh harus dilunaskan dengan cara menjual si berlian tersebut. Menurut sejarah, Raja George keempat ini meninggal dikarenakan dia adalah seorang alkoholik berat dan juga
obesitas. Setelah dari Raja George keempat, berlian tersebut berada di tangannya Henry Philip Hope, yang dimana setelah dia meninggal, keluarganya nih harus membayarkan hutang-hutang dia, dan mereka tuh berusaha untuk ngekip dulu nih si diamondnya, si Hope Diamondnya ini tuh mereka mencoba buat ya udah dipegang dulu deh, jangan dulu dijual atau digimanain. Jadi selama hidupnya ini nih bisa dibilang udah berapa generasi gitu. Ya sekarang dari Henry Philip Hope, terus ke keponakannya Henry Thomas Hope, terus ke cucu dari keponakannya yaitu si Lord Francis Hope. Itu udah 4 berarti tuh. Udah 4 generasi mereka mencoba untuk mempertahankan The Blue Diamond. Namun pada ujungnya juga tetap gagal karena ketika Henry Philip Hope meninggal, dia meninggalkan hutang-hutang. Dan ketika Henry Thomas Hope meninggal, dia juga meninggalkan hutang-hutang. Dan ketika anaknya dari Henry Thomas Hope meninggal, dia juga meninggalkan hutang-hutang. Dan pada ujungnya, Lord Francis Hope juga punya hutang yang sangat banyak. Selain Lord Francisnya punya hutang yang banyak, dia juga harus mengcover hutang-hutang dari keluarganya. Dan pada ujungnya pun harus menjual berlian biru tersebut. Tuh udah, maksudnya udah kurang lebih sama semua, men. Jadi kayak hutang banyak, meninggal, terus dijual. Jadi kayak siklusnya sama semua, gitu. Setelah berlian itu dijual oleh Lord Francis Hope dan dibeli oleh Joseph Frankel, dan kemudian juga Joseph Frankel butuh uang dan akhirnya dijual lagi ke Selim Habib, dan Selim Habib pun akhirnya melelang berlian tersebut dan dimenangkan oleh siapa tadi itu, C.H. Rosenau, dan dijual kembali di tahun yang sama kepada Pierre Cartier, yang dimana tahun depannya Pierre Cartier itu ngejual berlian tersebut ke Nyonya Evelyn Walsh McLean. Nah, Evelyn Walsh McLean ini atau si Nyonya McLean ini tuh dia tuh orang kaya, kaya banget gitu. Yang tadi gue bilang di awal tentang sejarahnya, dia kan punya banyak banget properti dan berlian-berlian mewah nih. Yang agak mengenaskan banget nih ya, dimana ketika Nyonya McLean memiliki berlian biru tersebut, dia dikenakan banyak banget kesialan. Mulai dari anaknya yang meninggal karena kecelakaan mobil, dan suaminya yang stres karena anaknya meninggal ujungnya selingkuh dengan wanita lain, dan suaminya harus meninggal di dalam rumah sakit jiwa. Dan karena suaminya sudah meninggal, dia harus menjalankan perusahaan milik suaminya, yang dimana karena dia tidak bisa, akhirnya perusahaannya pun bangkrut dan menghasilkan Nyonya McLean terlilit hutang yang sangat besar. Selama masa kebangkrutannya ini, Nyonya McLean itu dia harus bekerja sebagai jualan koran untuk bertahan hidup, dan dia itu nggak mau ngejual si aset-asetnya ini nih, meskipun ya udah disamperin sama debt collector sering kali lah gitu, dan sampai ujungnya ke Nyonya McLean meninggal dan semua asetnya pun dibeli sama Harry Winston Incorporation. Dan dipercaya juga semua kutukan ini berhenti karena Harry Winston memiliki hati yang tulus, dimana dia tidak mencoba untuk mencari keuntungan dari berlian tersebut, melainkan Harry Winston mendonasikan atau menyumbangkan berlian tersebut kepada Smithsonian Institution untuk biar bisa diteliti dan dilihat juga sama banyak orang. Dan disinilah dipercayanya kalau kutukan ini berhenti, karena selain Harry Winston memiliki hati yang tulus, karena nggak ada lagi orang yang bisa megang atau punya atau memiliki lah istilahnya dari si Hope Diamond ini. Jadi udah nggak ada orang yang bisa beli lagi Hope Diamond, jadi ya berhenti di situ aja kutukannya. Tuh. Oke, mungkin segitu untuk fenomena-fenomena anehnya ya. Jadi memang tidak terlalu banyak dokumentasinya tentang kutukannya ini. Tapi kalau misalnya kalian mau baca-baca lebih lanjut, kalian bisa browsing tentang kutukan-kutukannya, atau mungkin kalian juga mau baca tentang sejarahnya lebih lanjut, silahkan. Sekarang kalau menurut cocok logi gua, mungkin ini tuh apa ya, mungkin kayak legenda lah ya istilahnya. Jadi kayak ini tuh ingin menyampaikan pesan moral kepada orang-orang yang kayak kalau misalnya kita kaya atau misalnya kita punya banyak duit nih, intinya mah jangan serakah ya. Kalau bisa kita menyumbangkan sesuatu, kita lebih banyak berbagi, mungkin pesan moralnya adalah di situ.
Dan memang kebetulan aja orang-orang yang pernah memiliki Hope Diamond ini tuh mereka yang meninggal dengan cara meninggalkan hutang, terus ya untuk melunasi hutang tersebut mereka harus menjual Hope Diamondnya, dan ya banyak lagi gitu. Sekian dari video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol like-nya juga. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat atau saran, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah.